Pernahkah para mahasiswa ini merasa bahwa Anda salah jurusan, mengambil bidang studi yang salah ketika sudah masuk kampus? Saya akan menyampaikan kira-kira 3 alasan kenapa itu bisa terjadi dan kenapa itu sebenarnya bisa dihindari. Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan bahasan sharing-sharing saya tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, sekarang saya akan berdiskusi ya dengan para mahasiswa baru yang saat ini mungkin mulai masuk atau akan masuk ke kampus baru. Dimanapun Anda berada, selamat ya, salam hormat selalu, sukses buat kalian, keren banget. Nah, buat para mahasiswa lain yang saat ini sudah masuk kuliah gitu ya, pernahkah ngerasain gitu ya, saya ini salah nggak sih milih jurusan gitu ya? Nah, semoga enggak ya kan. Oke, nah ini saya mengidentifikasi ya, ada 3 alasan yang memungkinkan mahasiswa tuh berpikir salah jurusan nih gue gitu ya. Yang pertama adalah soal informasi. Nah, informasi ini menarik ya. Di zaman seperti sekarang ini, informasi itu banyak banget. Overloaded information lah gitu ya, information overloaded gitu ya. Saking banyaknya informasi sehingga kita sulit memilah-milah mana informasi yang sahih gitu ya, yang valid, yang benar gitu ya, bukan yang hoax gitu ya. Nah, termasuk juga dalam info tentang jurusan. Nah, mungkin waktu Anda sekalian mencari informasi ya tentang bidang tertentu, itu dapatnya yang informasinya kurang benar gitu ya. Anda dapatnya informasi-informasi yang ya mungkin tidak tepat atau hanya sekedar kalau sekarang mungkin clickbait gitu ya. Pokoknya masuk terus ini yang bagus-bagus aja gitu tanpa memperlihatkan hal-hal ya positif negatifnya gitu. Nah, atau sisi lain dari informasi ini, informasi yang terbatas. Mungkin nih dulu kalau zaman saya kuliah dulu ya kan, itu ingat kalau mau pilih jurusan itu ada satu buku gitulah kira-kira ya, buku tertulis ya, nggak, jangan kayak sekarang, bayangin ya ada e-book, di googling juga keluar gitu. Dulu internet kayaknya belum semasif sekarang di Indonesia gitu ya. Nah, itu ada buku ya, saya cari di toko buku, ada buku tentang isinya itu deskripsi tentang jurusan-jurusan gitu yang ada di perguruan tinggi, dan juga tentang kemungkinan nanti profesi apa gitu, kalau masuk jurusan ini profesi apa gitu. Nah, jadi ada sisi informasi yang terbatas. Nah, mungkin juga ya, ini salah satu sebab kenapa teman-teman yang merasa salah jurusan. Satu, informasinya kebanyakan jadi bingung milih yang mana gitu ya, mana yang benar nggak ngerti. Tapi ada juga yang terbatas, pengen tahu tentang jurusan ini tapi kok nggak dapat informasi tentang jurusan itu. Nah, ini ya sebenarnya, nah ini adalah salah satu paradoks dalam kemajuan seperti sekarang ini ya, dalam kemajuan teknologi gitu. Mestinya sih itu nggak terjadi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, mungkin teman-teman belum bisa memahami sebenarnya passionnya apa, mau apa gitu ya. Kalau Anda punya passion, punya minat, punya keinginan ya untuk mendalami satu bidang tertentu ya, satu bidang ilmu tertentu gitu ya, tentu bidang itu ya akan terkait dengan passion Anda. Misalnya nih, wah saya ya dulu ingin belajar tentang masalah-masalah internasional, hubungan internasional lah jadi tujuan saya. Ini contoh ya. Saya juga ingin belajar tentang hubungan luar negeri, ekonomi internasional ya, hubungan perusahaan-perusahaan multinasional. Wah, kayaknya keren nih. Atau wah, saya ingin kalau bisa ke luar negeri. Nah, sesimpel itu ya. Passion Anda apa? Passion kalian apa? Definisikan itu. Cari itu dulu. Karena kalau nggak punya passion, milih jurusan apapun, Anda coba-coba masuk gitu ya. 1 semester atau 2 semester, Anda udah bosen. Ini nggak gue banget gitu ya. Mungkin juga dari pembelajarannya, topik-topiknya, mungkin juga teman-temannya yang karena nggak se-passion sama kalian, jadi kok nggak bisa gaul ya. Jadi masalahnya bisa kemana-mana ya. Jadi saran saya, temukan passion kalian ya. Passion kalian apa tuh? Minat kalian apa? Ini saatnya kalian mendefinisikan passion kalian sendiri ya, bukan copy paste dari passionnya orang tua atau orang lain. Anda hidup di masa depan adalah
masa depan Anda sendiri, bukan masa depan orang lain. Jadi yang bisa menentukan adalah Anda sendiri, kalian sendiri. Nah, hal yang ketiga yang saya identifikasi kegagalan atau membuat salah jurusan itu adalah tidak punya bayangan tentang profesi di masa depan yang jelas. Ya. Memang profesi-profesi yang sekarang ada nih tahun-tahun ini ketika video ini dibuat ya, itu nggak ada waktu saya kuliah dulu atau saya SMA menjelang kuliah. Ya. Jadi YouTuber gitu ya, menyampaikan berbagi informasi lewat YouTube, lewat sosial media, belum banyak, nggak ada gitu ya. Nah, paling nggak belum semasif sekarang lah di Indonesia ya kan. Infrastrukturnya memenuhi, teknologinya oke, kita juga bisa terjangkau gitu ya, melakukan profesi ini, menunjang bidang kita gitu ya. Nah, coba cari informasi seputar profesi masa depan. Memang ya banyak sumber-sumber mengatakan bahwa profesi masa depan itu belum banyak yang terdefinisikan saat ini. Seperti contohnya yang tadi saya sampaikan ya di depan tadi. Nah, tapi paling tidak kita bisa melihat, memprediksikan ya, mungkin membaca beberapa laporan studi dari beberapa kajian lah ya, baik itu oleh universitas, oleh lembaga think tank ya, pusat studi, maupun oleh perusahaan-perusahaan konsultan besar ya. Nah, itu misalnya penyedia informasi seperti itu atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Disebutkan atribut-atribut dari satu profesi gitu ya. Mungkin profesinya X gitu belum ada, tapi satu kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa survive atau bisa sukses 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu sudah ada, udah terdefinisikan gitu. Ya. Misalnya nih ya, kompleks problem solving. Waduh, bagaimana Anda bisa memecahkan masalah yang kompleks ya, bikin solusinya gitu, bukan jadi sumber dari masalah itu sendiri gitu. Atau juga mungkin yang lain itu analytical thinking ya. Bagaimana punya tingkat analisis, daya analisis ya, yang kritis ya. Nah, ini penting sekali. Jadi kabar ini benar atau tidak, ini faktanya benar atau tidak, datanya, informasinya benar atau tidak. Nah, kita harus kritis terhadap informasi-informasi itu, terhadap data-data itu. Itu contoh. Misalnya juga tentang komunikasi. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik secara verbal ya, mungkin secara tertulis juga, menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, saling menghargai, bisa menghormati, dan mungkin bisa juga bekerja sama dalam teamwork ya, dalam jejaring. Nah, itu banyak sekali ya kompetensi-kompetensi yang mungkin ya nanti mendukung suatu profesi. Nah, saya mendorong ya, menyarankan pandangan-pandangan seperti itu harus dicari gitu. Kira-kira apa ya, kompetensi apa yang dibutuhkan dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu mulailah mencari, kemudian sesuaikan dengan passion Anda tadi, itu mana yang cocok. Kombinasi antara hard skill-nya, bidangnya, dan juga kompetensi-kompetensi soft skill-nya yang nanti bisa ya, semoga ya, insya Allah nanti bisa mendukung Anda mau jadi apa gitu loh. Kira-kira mungkin cita-cita lah ya, nanti Anda mau jadi apa, mau dikenal sebagai apa. Nah, saya nggak berani bilang bahwa profesi itu akan ada 5 tahun, 10 tahun lagi ya, karena banyak sekali yang tidak terdefinisi. Tapi saya yakin dengan kemajuan teknologi sekarang ini ya, manusia tetap menjadi core, tetap menjadi intinya. Hubungan dengan misalnya ya, kita kerja dengan robot, ada beberapa pekerjaan yang diotomasi, digitalisasi ya kan, itu tetap nanti yang mengoperasikan manusia. Walaupun ada juga robot yang mengoperasikan, tapi pada titik tertentu kebijaksanaan, wisdom, ya, respect ya, itu ada embedded dalam hati manusia. Nah, saya yakin itu tidak akan tergantikan ya. Mungkin ya sepintar apapun gitu ya, dalam memprogram, membuat codingnya, algoritmanya, kalau itu bisa, saya nggak tahu lah ya, wallahu alam itu ke depan seperti apa. Nah, itu kira-kira 3 hal pandangan yang mungkin ya bisa menyebabkan Anda merasa salah jurusan. Nah, silahkan nih buat kalian yang sudah di kampus sekarang, mahasiswa baru, ataupun yang sudah belajar sekarang, merasa nggak 3 hal itu? Atau ada hal lain gitu ya yang membuat kamu merasa salah jurusan? Nah,
Nanti gimana kalau udah begitu? Oke, kita bahas di video selanjutnya ya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, ya subscribe dong. Kalau Anda menilai nih video saya ini bermanfaat ya, wah ini bagus banget, silahkan di like dan share kepada teman-teman kalian semua. Baik, sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.